Alex Pastor bongkar rahasia pertandingan Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Apa yang dia sampaikan? Pada laga yang penuh gairah tersebut, Alex Pastor memberikan komentar yang tak terduga. Namun, apa yang sebenarnya ia lihat di lapangan? Dalam wawancaranya, Pastor mengungkapkan pandangan yang mengejutkan mengenai pertandingan tersebut. Simak apa yang menjadi sorotan utamanya dan bagaimana ia melihat performa kedua tim di Stadion Patriot. 6 tahun lalu tolak timnas Indonesia, kini gelandang berdarah Pulau Kei caper alias cari perhatian ke Patrick Kluivert. Setelah menolak panggilan timnas Indonesia 6 tahun lalu, gelandang berdarah Pulau Kei kini berusaha menarik perhatian Patrick Kluivert untuk dilirik. Apa yang mendorongnya untuk cari perhatian kini? Simak kisahnya dan perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan kariernya. Mads Hilgers kembali ke lapangan setelah cedera. Namun Tom Haye CS terpuruk di dasar klasemen Liga Belanda setelah berbulan-bulan absen karena cedera. Mads Hilgers akhirnya kembali ke lapangan selama 27 menit dalam laga Liga Belanda. Namun kembalinya sang pemain tak cukup untuk membawa timnya bangkit. Tom Haye dan rekan-rekan tim malah semakin terpuruk di dasar klasemen. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan ini? Jay Itzes dikenal sebagai pemain Asia terbaik di Serie A. Ini alasan media Italia memberikan pujian tinggi. Jay Itzes semakin mencuri perhatian di Serie A setelah disebut sebagai pemain Asia terbaik. Media Italia mengungkapkan alasan dibalik pujian luar biasa ini, terutama sebagai kapten timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu menonjol di Liga Top Eropa? Temukan faktanya di sini. Pujian tak terduga. Ex-co PSSI sebut staf pelatih Patrick Kluivert lebih hebat dari era Shin Tae-yong. Ex-co PSSI baru saja mengungkapkan pujian luar biasa untuk staf pelatih Patrick Kluivert, menyebutnya sebagai yang terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Apa yang membedakan kepemimpinan Kluivert dibandingkan dengan Shin Tae-yong? Ini adalah pandangan yang patut untuk dicermati. Media Jepang terkejut dengan rencana timnas Indonesia hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Rencana ambisius timnas Indonesia untuk menghadapi Belanda dalam laga resmi FIFA menarik perhatian media Jepang. Mereka seolah tak percaya dengan tantangan besar yang ingin dihadapi Indonesia. Apa yang membuat media Jepang begitu terkejut? Temukan pandangan mereka tentang langkah berani ini. Mengapa Kurniawan Dwi Yulianto pilih bertugas di Timnas U20? Ini alasan pribadi yang membuatnya tergugah. Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran bertugas di Timnas U20 Indonesia. Namun, apa yang melatar belakangi keputusan besar ini? Temukan alasan pribadi yang membuat legenda sepak bola Indonesia ini memilih untuk terlibat dalam pengembangan generasi muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alex Pastor bongkar rahasia pertandingan Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Apa yang dia sampaikan? Pada laga yang penuh gairah tersebut, Alex Pastor memberikan komentar yang tak terduga. Namun, apa yang sebenarnya ia lihat di lapangan? Dalam wawancaranya, Pastor mengungkapkan pandangan yang mengejutkan mengenai pertandingan tersebut. Simak apa yang menjadi sorotan utamanya dan bagaimana ia melihat performa kedua tim di Stadion Patriot.
Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu. Alex Pastoor tidak datang sendiri ke Stadion Patriot. Ia datang bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan dua asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat serta Gerald Vandenburg. Hadir juga manajer Timnas Indonesia Sumarji. Rombongan tiba di Stadion Patriot pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan langsung duduk di bangku VIP. Tidak ada pengawalan ketat terhadap tim pelatih Timnas Indonesia. Alex Pastoor mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan untuk datang ke Stadion Patriot. Ia ingin melihat semua kemampuan talenta pemain Persija dan PSBS. Di Persija ada 3 pemain langganan Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan di PSBS Biak tidak ada pemain Timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, kata Alex Pastoor. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan rombongan sudah berada di Indonesia sejak 1 Februari 2025. Mereka datang setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Patrick Kluivert DKK akan berada di Indonesia kurang lebih 2 pekan. Mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024/2025. Patrick Kluivert tidak akan melupakan talenta-talenta pemain lokal Timnas Indonesia. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia. Dalam pantauan bolasport.com, mereka sangat sibuk untuk memantau jalannya pertandingan Persija versus PSBS. Sesekali mereka menulis dengan pulpen di kertas yang dipegangnya. Laga Persija versus PSBS Biak sudah memasuki 1 babak. Pertandingan masih imbang dengan skor 1-1. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. 6 tahun lalu tolak Timnas Indonesia, kini gelandang berdarah Pulau Kei caper alias cari perhatian ke Patrick Kluivert. Setelah menolak panggilan Timnas Indonesia 6 tahun lalu, gelandang berdarah Pulau Kei kini berusaha menarik perhatian Patrick Kluivert untuk dilirik. Apa yang mendorongnya untuk cari perhatian kini? Simak kisahnya dan perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan kariernya. Gelandang Belanda keturunan Pulau Kei, Maluku ini kembali membuka peluang apabila diminati Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Padahal pemain ini sempat menolak tawaran dari PSSI untuk gabung ke Timnas Indonesia pada 2019 lalu yang saat itu dilatih oleh Simon Cmenengi. Seperti diketahui, Patrick Kluivert bersama ketiga asisten pelatihnya akan memulai pekerjaannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia per Februari ini. Setibanya dari Belanda, ia bersama Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg terlihat hadir langsung di Stadion Patriot, didampingi oleh Ketua BTN Sumarji. Patrick Kluivert beserta rombongan hadir menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus PSBS Biak. Salah satu pemain Belanda yang tertarik dengan proyek Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert ialah playmaker Navarone Voor. Navarone Voor punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Pulau Kei, Maluku Tenggara, serta Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pemain yang bernama lengkap Navarone Chesney Kai Voor ini lahir di Opheusden, Belanda pada 4 Februari 1992.
Ia memulai karier sepak bolanya di Akademi NEC Nijmegen. Bukan cuma di Belanda, Navarone Voor juga pernah berkarier di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Siprus, Latvia, hingga kini Navarone Voor bermain untuk V3 Venlo. Tak hanya itu, panggilan tim junior Belanda mudah ia dapatkan. Tercatat Navarone Voor sempat main untuk pasukan Oranje B U-Strip 19, U-Strip 20, serta U-Strip 21 dengan sumbangan 1 gol dari 11 laga. Banyak pengalaman di level junior, Navarone Voor justru sama sekali tak dipanggil ke Belanda senior. Hal inilah yang membuat PSSI sempat mendekatinya. Momen tersebut terjadi pada 2019 saat timnas Indonesia masih dilatih Simon Menemih. Ketika itu PSSI baru memulai proyek naturalisasinya. Pelatih Simon Menemih bahkan turun langsung meminta agar Navarone Voor bergabung, namun sayang tawaran itu baru sempat dia ketahui 2 tahun setelahnya. Waktu saya bermain di Siprus, saya mendapat DM dari Simon Menemih, mantan pelatih timnas Indonesia, kata Navarone Voor. Saya baru lihat DM-nya dia, jadi saya malu karena sudah 2 atau 2,5 tahun kemudian saya baru membuka DM-nya, lanjutnya. Waktu saya ingin membalasnya, ia sudah tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Saya bisa saja jawab, tapi malu untuk membalas DM-nya saat itu, ceritanya. Hampir 6 tahun berlalu, keinginan Navarone Voor untuk membela timnas Indonesia belum padam. Ia berharap Patrick Kluivert bisa meliriknya. Tentu saya terbuka, dalam kurung, untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter kepada saya, tandas Navarone Voor di YouTube Yusa Nugraha. Navarone Voor beralasan bahwa membela timnas Indonesia akan membuat keluarganya yang ada di Pulau Kei dan Tanah Toraja bangga kepadanya. Tentunya saya punya juga keluarga di sana, dalam kurung Indonesia. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia, pungkasnya. Mads Hilgers kembali ke lapangan setelah cedera. Namun Tom Haaien CS terpuruk di dasar klasemen Liga Belanda setelah berbulan-bulan absen karena cedera. Mads Hilgers akhirnya kembali ke lapangan selama 27 menit dalam laga Liga Belanda. Namun kembalinya sang pemain tak cukup untuk membawa timnya bangkit. Tom Haaien dan rekan-rekan tim malah semakin terpuruk di dasar klasemen. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan ini? Berita bahagia datang bagi penggemar timnas Indonesia, terutama dengan kembalinya Mads Hilgers yang tampil setelah pulih dari cedera dan perkembangan menarik lainnya di Liga Belanda. Para pemain diaspora Indonesia terus menunjukkan aksi mereka di pekan ke-21 kompetisi tersebut. Pada Sabtu 1/2/2025, dua pemain Indonesia, Eliano Reijnders dan Calvin Verdonk, bersama klub masing-masing, PEC Zwolle dan NEC Nijmegen, berhasil mencatatkan hasil imbang yang membanggakan melawan tim-tim papan atas Liga Belanda. Zwolle bermain imbang 3-3 dengan FC Utrecht yang menempati posisi ketiga di kandang mereka, Machtpark Stadion. Sementara itu NEC juga bermain imbang dramatis 3-3 melawan PSV Eindhoven, tim pemuncak klasemen di Goffert Stadion. NEC sempat tertinggal 2 kali namun berhasil menyamakan kedudukan setelah gol-gol dramatis dari Kento Sjogay dan Brian Linssen.
Verdon tampil penuh di lini belakang NEC, bahkan hampir mencetak gol pada babak pertama dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Pada hari berikutnya Minggu dalam kurung 2 Februari 2025, tim Almery City yang dibela oleh Tom Haye menghadapi RK Cewa Alwich dalam laga penting untuk menghindari degradasi. Almery sempat unggul lewat gol Junior Kadile, namun kekalahan 1-4 di Yanmar Stadion akibat kartu merah yang diterima Joey Jacobs membuat posisi mereka semakin terpuruk di dasar klasemen. Sementara itu, Mas Hilgers kembali merumput bersama FC Twente setelah cedera panjang. Pada laga melawan Go Ahead Eagles, Twente sempat tertinggal 0-1, namun berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 melalui 2 gol cepat Sam Stegen. Sayangnya, penalti Mats de Ijel membuat skor kembali imbang 2-2. Hilgers tampil solid dengan mencatatkan 3 sapuan dan 9 operan akurat dalam penampilannya yang menggembirakan setelah cedera. Kabar ini tentu memberikan kebahagiaan bagi para penggemar timnas Indonesia karena melihat para pemain Indonesia di luar negeri terus memberikan kontribusi yang luar biasa di Liga Belanda. Jay Itzes dikenal sebagai pemain Asia terbaik di Serie A. Ini alasan media Italia memberikan pujian tinggi. Jay Itzes semakin mencuri perhatian di Serie A setelah disebut sebagai pemain Asia terbaik. Media Italia mengungkapkan alasan dibalik pujian luar biasa ini, terutama sebagai kapten timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu menonjol di Liga Top Eropa? Temukan faktanya di sini. Dibanding dengan pemain abroad timnas Indonesia yang lain, mungkin Jay Itzes adalah salah satu pemain yang tampil konsisten bersama timnya, yakni Venezia FC. Ia dianggap konsisten karena Bang Jay selalu tampil baik di setiap pekan. Bahkan penampilan gemilang Itzes terus ia tunjukkan meski yang menjadi lawan Venezia adalah tim-tim besar, entah itu Inter Milan maupun Juventus. Hal inilah yang membuat pengamat sepak bola menilai jika Jay Itzes adalah pemain Asia terbaik yang saat ini bermain di Liga Italia. Pendapat pengamat itu tentunya memiliki alasan mengapa ia lebih memilih Jay Itzes dibandingkan dengan pemain Asia yang lain. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Untuk ukuran sepak bola Eropa, mungkin Indonesia tak terlalu dipandang sebagai negara yang memiliki pemain-pemain hebat. Hal inilah yang membuat tim Eropa jarang sekali meminati pemain asal Indonesia, terutama tim yang bermain di Liga Top Eropa. Biasanya tim Eropa lebih memilih pemain yang berasal dari Afrika maupun Amerika Selatan, karena menurut mereka pemain yang berasal dari sana memiliki skill serta kemampuan yang lebih baik. Namun, kini segalanya tampak berubah ketika Indonesia mulai menjalankan program naturalisasi. Berkat program tersebut, Indonesia jadi memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya sampai diincar tim-tim yang berada di top 5 Liga Eropa. Seperti yang terbaru dialami Kevin Dix ketika dirinya selangkah lagi akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, salah satu tim yang bermain di Liga Jerman. Kabarnya Kevin Dix akan pindah musim panas ini dengan status bebas transfer dari klub sebelumnya FC Copenhagen. Tak hanya Kevin Dix, situasi serupa juga pernah dialami oleh kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Dalam beberapa bulan terakhir, dirinya selalu dikaitkan dengan beberapa tim seperti Torino hingga Bologna.
Tapi pemain berusia 24 tahun itu memilih setia bersama Venezia, paling tidak untuk musim ini karena Jay Itzes memiliki keinginan untuk membawa klubnya keluar dari zona degradasi. Soal hal ini pernah diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, salah satu jurnalis kenamaan asal Italia. Fokus Itzes kini tetap di Italia dan dia belum memikirkan transfer apapun. Dalam kurung fokusnya untuk menyelamatkan Venezia, untuk bertahan di Serie A, untuk terus berambisi dan bermimpi besar, ungkap Gianluca Di Marzio pada laporannya. Saat ini meski berada pada situasi sulit bersama Venezia, namun Bang Jay tetap bisa memaksimalkan performanya. Hasilnya, Kapten Timnas Indonesia tersebut mampu tampil konsisten dan terus menjadi andalan Venezia di lini belakang. Berkat penampilan konsisten yang ditunjukkan Jay Itzes, kini membuat dirinya pantas dianggap sebagai pemain Asia terbaik yang bermain di Serie A. Hal ini bisa dilihat dari peran Jay Itzes untuk timnya. Jay sendiri tercatat telah bermain sebanyak 18 kali bersama Venezia. Selain disiplin di lini pertahanan, ia juga mampu menyumbangkan 1 gol, yakni golnya waktu melawan Juventus. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded. Pujian tak terduga. Ex-Co PSSI sebut staf pelatih Patrick Kluivert lebih hebat dari era Shin Tae-yong. Ex-Co PSSI baru saja mengungkapkan pujian luar biasa untuk staf pelatih Patrick Kluivert, menyebutnya sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Apa yang membedakan kepemimpinan Kluivert dibandingkan dengan Shin Tae-yong? Ini adalah pandangan yang patut untuk dicermati. Bukan era Shin Tae-yong, staf kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert disebut sebagai terbaik yang pernah dimiliki skuad Garuda. Pernyataan ini diungkapkan ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, di akun Instagramnya @arya_m_sinulinga. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Arya Sinulinga, sembari menampilkan foto Patrick Kluivert bersama 3 asistennya yang telah tiba di Jakarta, yakni Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat. Lantas, apa indikator Arya Sinulinga berani menyebut Patrick Kluivert sebagai tim kepelatihan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia? Jika ukurannya prestasi bersama Timnas Indonesia, komentar ini tidak pas. Sebab Patrick Kluivert dan kawan-kawan sama sekali belum menunjukkan hasil untuk Timnas Indonesia. Hal itu karena Timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Shin Tae-yong beserta jajarannya cetak sejarah bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong bersama sejumlah asistennya seperti Kim Jong-jin, Choi In-chul, Kim Bong-su, Shin Sang-gyu, Nova Arianto, hingga Io Oja-hoon berhasil mencetak 3 sejarah besar untuk sepak bola Indonesia. Sebut saja membawa Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya 16 besar Piala Asia 2023. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Izin acuan terbaik dari sisi apa, Pak? Sudah ada hasil. Kami support dengan tim kepelatihan.
Tapi jangan berlebihan karena belum membuktikan apapun, tulis akun Instagram @in_abroad mengomentari unggahan Arya Sinulinga. Jangan jumawa nanti malah nggak lolos Piala Dunia dalam kurung 2026, sambung akun @nusantara_ballers. 2. Patrick Kluivert DKK miliki pengalaman mentereng sebagai pelatih. Jika ukurannya rekam jejak bersama tim terlebih dahulu, Alex Pastoor dan kawan-kawan layak disebut memiliki pengalaman lebih oke ketimbang staf pelatih timnas Indonesia terdahulu. Alex Pastoor pernah membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Banyak pencinta sepak bola asal Belanda memprediksi Alex Pastoor bisa mengangkat prestasi sepak bola Belanda. Sayangnya, pelatih 58 tahun itu memilih menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ketimbang terlibat dalam pengembangan sepak bola negeri kincir angin. Sementara Denny Lanzaat pernah menjadi asisten di beberapa klub macam Feyenoord Rotterdam, Willem II, Al Ittihad hingga raksasa Hungaria, Ferencváros. Gerald Vandenburg pernah menjadi pelatih TSV 1860 Munich, Helmond Sport, FC Eindhoven, asisten pelatih di Willem II dan pelatih teknik di Ajax Amsterdam U17, U18 dan U21. Bagaimana dengan Patrick Kluivert? Pernah hanya dalam kurun 1 tahun dalam kurung 2015 hingga 2016, Patrick Kluivert mendongkrak ranking FIFA Timnas Curaçao sampai 30 peringkat. Satu harapannya, pengalaman nama-nama di atas membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Media Jepang terkejut dengan rencana Timnas Indonesia hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Rencana ambisius Timnas Indonesia untuk menghadapi Belanda dalam laga resmi FIFA menarik perhatian media Jepang. Mereka seolah tak percaya dengan tantangan besar yang ingin dihadapi Indonesia. Apa yang membuat media Jepang begitu terkejut? Temukan pandangan mereka tentang langkah berani ini. Rencana PSSI yang ingin mengundang Belanda sebagai lawan tandang Timnas Indonesia di ajang resmi FIFA mendapat sorotan berbagai pihak termasuk media Jepang. Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang sangat kental dengan nuansa Belanda terutama dari sisi pemain. Tercatat ada lebih dari 10 pemain Timnas Indonesia saat ini memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi WNI. Teranyar, Timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 3 pemain kelahiran Belanda lain untuk menjadi bagian skuad Garuda di bulan Februari ini. Mereka adalah Ole Romani, Tim Guypen, serta Dion Marks yang ketiganya bakal menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada pekan depan. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di Timnas Indonesia juga makin kental setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menggantikan Sintayong. Sebagai informasi, mantan pemain Ajax dan Barcelona tersebut merupakan pesepak bola asal Belanda yang sempat jadi tumpuan skuad De Oranje era 90-an. Semakin kentalnya nuansa Belanda di Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berencana untuk mengundang skuad Oranje untuk melakukan uji coba kontra tim Merah Putih. Kami dalam kurung, PSSI juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam salah satu postingannya. Meski belum ada jadwal resmi kapan pertandingan uji coba itu berlangsung, namun niatan PSSI untuk mengundang Belanda sebagai lawan tanding sudah mendapat sorotan sejumlah media asing.
Salah satunya dari media Jepang Sportsbull yang heran dan seolah tak percaya dengan ide PSSI tersebut. Dalam salah satu artikelnya, Sportsbull menyebut timnas Indonesia semakin kental dengan nuansa Belanda serta mempertanyakan apakah duel Garuda melawan Oranje bakal bisa terlaksana. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda, tulis Sportsbull. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Tambah laman tersebut. Meski tak percaya, namun media Jepang tersebut cukup optimis duel timnas Indonesia versus Belanda akan terlaksana lantaran track record Erick Thohir yang pernah mengundang Argentina, tim juara Piala Dunia, untuk hadir di tanah air. Dia dalam kurung Erick Thohir telah mengundang tim juara dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan timnas Indonesia, jelas Sportsbull. Terlepas dari niatan timnas Indonesia yang ingin berhadapan dengan Belanda, skuad Garuda sendiri masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Mengapa Kurniawan Dwi Yulianto pilih bertugas di timnas U20? Ini alasan pribadi yang membuatnya tergugah. Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran bertugas di timnas U20 Indonesia. Namun, apa yang melatar belakangi keputusan besar ini? Temukan alasan pribadi yang membuat legenda sepak bola Indonesia ini memilih untuk terlibat dalam pengembangan generasi muda. Kurniawan Dwi Yulianto masuk dalam tim kepelatihan timnas U20 Indonesia. Sosok yang menjabat sebagai asisten pelatih Como U19 ini akan menjadi pelatih penyerang Garuda Nusantara. Berkaca dari turnamen uji coba lalu, ini jadi pilihan yang cukup krusial karena lini serang timnas beberapa kali bekerja kurang maksimal. Apalagi Jens Raven DKK sebentar lagi akan bermain di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada 6 Februari nanti. Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan dia bangga kembali bertugas di timnas. Menurutnya, saat timnas membutuhkan dia akan selalu siap. Ini yang jadi salah satu komitmen yang dilakukan sejak lama. Terima kasih diberi kesempatan untuk kembali ke timnas. Karena seperti yang saya katakan, untuk timnas saya selalu siap, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Sosok yang mencatatkan 59 caps bersama timnas Indonesia ini optimis bisa memberikan kontribusi terbaik, termasuk mengasah lini serang Garuda Nusantara akan bisa lebih baik. Saya diminta membantu di timnas U20 ini terutama untuk masalah lini depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita semua bisa tercapai, ujarnya. Sementara itu, pelatih kepala timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyambut baik kehadiran Kurniawan. Menurutnya ini jadi salah satu langkah penting yang harus mereka ambil jelang berlaga di Piala Asia. Garuda Nusantara akan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mematangkan tim demi menuntaskan misi untuk lolos ke babak semifinal. Sudah hadir Coach Kurniawan untuk memberikan support tim kepelatihan kita. Tim dalam kurung kepelatihan yang sudah sama seperti saat kita di SEA Games. Mudah-mudahan akan lebih solid dan lebih bisa saling menguatkan menuju Piala Asia ini, harap Indra. Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala Asia U20 2025 melawan Iran pada 13 Februari mendatang. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan menjalani laga berat melawan Uzbekistan pada 16 Februari. Laga terakhir yang mereka hadapi adalah melawan Yaman pada 19 Februari nanti.